Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlela SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bekasi, asal instansi SMA Negeri 1 Serang Baru. Pada kesempatan ini ingin memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Dalam pelaksanaan program guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bekasi 2024, saya difasilitasi oleh Bapak Fasilitator Bapak Kusman Subarja SPDMT dan pengajar praktik Bapak Acim SPD. Di mana tujuan koneksi antar materi modul 2.1 adalah calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkonsekuensikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Pertanyaan pemantik ke-1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Jawabannya adalah, setelah saya mempelajari modul ini, saya memiliki perubahan pemikiran tentang pentingnya untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Di antaranya harus mengetahui kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dari profil belajar murid ini dapat dikelompokkan gaya belajar visual, yaitu melihat, auditori, mendengarkan, dan kinestetik bergerak. Dengan mengetahui kebutuhan belajar, sebagai pendidik saya dapat memetakan kebutuhan belajarnya. Maka saya berusaha memenuhi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, seperti kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Jawabannya adalah kontribusi dari perubahan pemikiran saya terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi diantaranya terpecahkannya pertanyaan-pertanyaan akan pembelajaran yang berdiferensiasi dan cara penerapannya. Saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid di tahun ajaran 2024-2025 di kelas 11.6 sampai dengan 11.10, di mana hasil pemetaan kebutuhan belajar murid yang sudah dilakukan diantaranya nomor 1, kesiapan belajar. Dari asesmen awal yang telah diberikan dengan hasil 40% siswa siap belajar dan 60% siswa belum siap belajar. Yang kedua, memberikan survei gaya belajar yang diminati dengan hasil visual 30%, auditori 50%, dan kinestetik 20%. Dari hasil pemetaan kebutuhan belajar murid, saya menyusun modul ajar berdiferensiasi dan menerapkannya di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi ini menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Pertanyaan pemantik ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara diantaranya yang pertama, terus belajar dan mencari referensi terkait teknik dan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang efektif untuk diterapkan di kelas. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang ketiga, berkoordinasi dengan guru yang telah berpengalaman dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang keempat, melakukan literasi terkait strategi penerapan pembelajaran di kelas. Refleksi. Pertanyaan yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu strategi yang digunakan pada proses belajar mengajar untuk mengakomodir, melayani, mengakui keragaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, guru secara terus-menerus mengumpulkan informasi
tentang bagaimana siswa belajar sehingga dapat menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, pendidik memerlukan tindakan yang tepat karena pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti pembelajaran dapat memberikan perlakuan atau aktivitas yang berbeda pada peserta didik. Poin yang keempat, strategi berdiferensiasi atau strategi diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten adalah merujuk pada strategi yang membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Yang kedua, diferensiasi proses adalah merujuk pada strategi yang membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk merujuk pada strategi yang membedakan produk hasil belajar murid. Yang kelima, kebutuhan belajar menurut Tomlinson. Yang pertama, kesiapan belajar adalah suatu kapasitas atau kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Yang kedua, minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi yang dapat memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar, yaitu pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya belajar, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan lainnya. Yang keenam, melakukan penilaian. Yang pertama, assessment for learning adalah proses penilaian pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, assessment as learning, proses penilaian pada proses pembelajaran dengan melibatkan peran serta keaktifan peserta didik. Yang ketiga, assessment of learning adalah evaluasi akhir dari suatu pembelajaran. Yang ketujuh, cara mengidentifikasi kebutuhan murid dengan cara yang pertama mengamati perilaku murid, yang kedua melakukan asesmen awal, yang ketiga membaca rapor di kelas sebelumnya, yang keempat wawancara dengan orang tua, wali kelas di kelas sebelumnya, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling. Refleksi pertanyaan 2.1. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memahami 3 kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, maka yang menjadi dasar untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan memahami dan melakukan pemetaan yang jelas, maka pembelajaran berdiferensiasi akan mendapatkan hasil belajar yang optimal, serta dilengkapi dengan 3 strategi, diantaranya diferensiasi konten, proses, dan produk. Pertanyaan refleksi 2.2. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program guru penggerak. Keterkaitan modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Keterkaitan modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yaitu nilai-nilai dari guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Guru yang memiliki nilai-nilai tersebut akan lebih mampu memahami kebutuhan belajar peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Keterkaitan modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menciptakan perubahan positif di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi tersebut.
Keterkaitan modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dampak yang dirasakan peserta didik merasa aman dan nyaman, sehingga akan menambah motivasi untuk belajar. Sekian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.